Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Untuk pembelajaran hari ini, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi? Siap. Kalau siap, mohon untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Ayo, Pak. Ya, silakan dipimpin. Untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan tadi membawa manfaat dan bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak akan absen. Saya masukkan absen kalian pada absen online yang sudah terintegrasi pada laptop kalian. Saya akan terlebih dahulu. Lukman ada? Ada. Rian ada? Ada. Zaki? Ada. Azam? Ada. Giska? Ada. Paris? Ada. Desita? Ada. Erlina? Ada. Rizky Dwi? Siapa? Fauzi? Siapa? Johan? Farid? Sahilda? Trisni? Ada. Nensa? Ada. Rosi? Ada. Alhamdulillah semuanya masuk, berarti sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang tarikh. Apa itu tarikh? Ada yang tahu? Oh, kelihatannya belum ada yang tahu. Kok diam semuanya? Belum ada yang tahu ya? Tarikh itu adalah sejarah, tepatnya tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Sebelum kita masuk pada materi, Bapak ingin menggali pengetahuan awal kalian. Sebelumnya, pada materi sebelum kita pertemuan hari ini, kita sudah membahas materi tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah. Coba kalian ingat-ingat terlebih dahulu. Coba di flashback dulu. Ke kota mana saja kan Nabi Muhammad itu dakwah di kota Mekah? Saya, Pak. Ya, silakan. Kesam, Pak. Kesam, satu, betul. Ada yang lagi yang jawab lain? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Ke Kuba, Pak. Ke Kuba, alhamdulillah, Pak sudah. Yang lain? Saya, Pak. Oh iya, kan? Ke Madinah. Ke Madinah. Jawabannya tepat semua. Berarti kalian masih mengingat materi tarikh Nabi Muhammad dakwah di kota Mekah. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya. Artinya kalian di sini sudah siap untuk menerima materi selanjutnya, yaitu tarikh dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Ya. Selanjutnya terkait dengan materi dakwah di kota Madinah, Bapak juga ingin menanyakan tentang masjid apakah yang pernah dibangun Nabi Muhammad di kota Madinah. Mungkin ada yang baca. Oh iya, siapa? Ya, silakan. Masjid Nabawi. Ya, tepat sekali jawabannya. Itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad di kota Madinah. Namun sebelum Nabi Muhammad membangun masjid di kota Madinah, ada masjid yang dibangun yaitu di kota Kuba. Itu adalah masjid pertama dibangun Nabi Muhammad ketika perjalanan ke kota Madinah. Selanjutnya mungkin Bapak juga akan menanyakan terkait dengan penduduk asli. Penduduk asli yang berasal dari kota Madinah disebut? Saya, Pak. Kaum Ansor. Kaum Ansor. Jawaban tepat sekali. Tepuk tangan dulu.
dan materi yang akan datang, ternyata pengetahuan kalian kayaknya sudah sedikit tahu tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan ataupun indikator atau juga disebut dengan kompetensi dasar yang harus kalian selesaikan pada pertemuan hari ini. Kompetensi dasar ataupun indikator yang harus kalian selesaikan pada materi ini adalah menganalisis strategi dan substansi serta keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Jadi pada pertemuan ini nanti kalian akan menyelesaikan itu dengan indikator atau IPK-nya, yaitu menyimpulkan substansi, strategi, dan keberhasilan Nabi Muhammad dakwah di kota Madinah. IPK yang kedua memperjelas substansi, strategi, dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Itu yang harus kalian selesaikan atau kalian pahami pada pertemuan hari ini. Siap? Siap. Ada yang mengantuk? Berarti masih pagi kok ngantuk, tidak perlu. Iya, Pak. Oke, selanjutnya tadi sudah Bapak gali tentang pengetahuan awal kalian dakwah di kota Madinah. Tadi tentang masjid pertama, yaitu Masjid Nabawi. Kaum yang berasal dari kota Madinah asli disebut kaum Ansor. Selanjutnya, kalau kalian melihat tulisan Madinah atau mendengar kata Madinah yang terlintas pada benak kalian apa kira-kira? Belum tahu? Belum tahu? Belum pernah ke Madinah ya? Lihat film Madinah? Oh, Sudah. Tapi tidak tahu ketika Madinah itu kotanya seperti apa, tidak tahu. Oke. Tidak apa-apa. Selanjutnya kalian coba keluarkan buku kalian. Sudah dikeluarkan semuanya ya? Bawa buku paket? Bawa. LKS? Nah, jadi semuanya kalau dikeluarkan dulu, dibuka bab tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Alhamdulillah semuanya bawa perlengkapan untuk belajar hari ini, jadi semuanya sudah siap. Jadi sudah dibuka semuanya? Ya. Pada materi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Selanjutnya kita akan menggunakan model belajar atau metode belajar yang disebut dengan cooperative learning. Apa? Cooperative learning dengan model jigsaw. Nanti pada menggunakan metode ini, Bapak akan membagi kelas dalam beberapa kelompok. Karena kelasnya sudah ada kurang lebih ada 16, berarti nanti Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing anggota kelompoknya adalah 4 anak. Jadi langsung saya bagi ya. Ya. Jadi dari kelompok direknya Rian, kelompok 1, selanjutnya kelompok 2, selanjutnya kelompok 3, dan selanjutnya kelompok 4. Tema kita adalah dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Dengan subtemanya, Bapak sudah menyiapkan subtemanya. Yang pertama adalah sebab Nabi Muhammad hijrah di kota Madinah. 1. Subtema kedua, substansi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. 3. Strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Yang 4 adalah hikmah mempelajari dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Ada 4 subbab ini. Ada 4 subtema atau topik. Masing-masing anggota kelompok, ini nanti kerja kelompok. Masing-masing anggota kelompok memegang 1 subtema. Memegang 1 subtema. Jadi 1 anak pegang 1 subtema. Jadi 1 anggota kelompok sudah ada 4. Jadi 1-1 pas ada 4 subtema dan dibagi 1. Siap? Siap. Silakan yang ditunjuk sebagai anggota kelompok membagi subtemanya. Silakan dibagi dulu. Siapa yang megang subtema 1, subtema 2, subtema 3, subtema 4? Kelompoknya. Oke, dan bagi.
Subtema 1, kelompok 1, subtema 1 siapa berdiri? Kelompok 1, subtema 1 siapa berdiri? Jawab, yang paling belakang? Ya, subtema 1. Subtema berapa? 4. Ya, subtema 4. Subtema 4 kasih subtema 2, subtema 3. Oke. Kalau begitu sudah dibagi subtemanya, nanti Bapak minta kepada setiap anggota kelompok yang memiliki subtema sama berkumpul pada satu kelompok. Jelas? Yang memiliki subtema sama berkumpul pada satu kelompok. Jadi siswa yang memegang subtema 1 sebab Nabi Muhammad di zaman Madinah berkumpul dengan kelompok lain yang memegang subtema sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Begitu juga selanjutnya. Kemudian setelah kalian kumpul dengan subtema masing-masing, kalian diskusikan apa yang menjadi bahasan pada masing-masing subtema. Jelas? Nanti Bapak akan memberikan waktu kurang lebih 15 menit pada masing-masing kelompok subtema untuk mendiskusikan subtemanya. Setelah 15 menit, nanti kalian kembali lagi ke kelompok masing-masing dengan membawa hasil diskusi dari kelompok subtema. Bisa dipahami? Jelas? Siap? Siap? Alhamdulillah, jadi penjelasan Bapak untuk tugas kelompok sudah jelas. Nanti tinggal kita lanjutkan pada kerja kelompok. Jelas? Bapak sudah menjelaskan pembagian kelompok dan juga tugas kelompok yang nantinya akan berjalan dalam pembelajaran. Sekarang, tadi sudah Bapak bagi juga subtemanya masing-masing. Sudah dibagi semua ya subtemanya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah, silahkan bergabung dengan subtemanya sesuai dengan subtemanya. Ya. Untuk subtema 1, silahkan gabung di sini. Subtema 2 gabung di deret ini. Subtema 3 gabung di deret sini. Subtema 4 gabung di deret ini. Jelas? Jelas. Silahkan berdiri terlebih dahulu. Jangan gerak dulu. Untuk subtema 1, angkat tangan. Silakan masuk dulu. Subtema 1 masuk dulu. Silakan berdiri di sini. Subtema 2, silakan maju. Subtema 2. Oke, agak di atas. Subtema 3. Subtema 3, angkat tangan. Subtema 3. Oke, subtema 3 langsung ke belakang. Subtema 3 langsung ke belakang. Nah, menduduki 4 bangku itu. Subtema 3 duduk di 4 bangku. Silakan. Situ di sini. Subtema 3. Nah, duduk di sini. Subtema 3. 4. Subtema 3 kelas 1 anggota. Siapa? Oh, ini lupa berarti. Masuk sini aja, enggak apa-apa. Subtema 3. Oke. Berarti yang sisa ini adalah subtema 4. Langsung duduk di belakang. Ada 4 bangku. Oke, subtema 1 langsung di sini. Subtema 2 langsung di sini. Oke. Silakan disusun bangkunya saling berhadapan. Silakan bangkunya saling berhadapan. Oke. Ya, siap? Ya. Tugas kalian di sini adalah mendiskusikan masing-masing subtema. Jadi 4 anak di sini berpikir bersama-sama membahas satu subtema. Subtema 1, angkat tangan. Materinya apa?
Sebab Nabi. Sebab Nabi hijrah ke kota Madinah. Subtema 2 mana tadi? Oke, subtemanya apa? Substansi Madinah. Subtema 3? Apa isinya? Strategi kota Madinah. Subtema 4? Hikmah dakwah Nabi di Madinah. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah bergabung sesuai dengan subtema. Sekarang gunakan sumber belajar LKS, paket ataupun media online browsing di Google. Membahas masing-masing subtema. Ya, membahas masing-masing subtema. Silahkan diperhatikan masing-masing subtemanya, coba didiskusikan. Yang pertama dicontohkan apanya, coba didiskusikan. Apa yang dibahas? Subtema berapa yang tadi? Dua. Silakan dibahas dulu. Substansi dakwah Nabi Muhammad. Apa itu substansi? Pengertiannya apa? Nah, setelah itu cari di LKS ada enggak tulisan substansi dakwah. Nah, kalau ada didiskusikan. Benar atau tidak? Ini menjadi substansi. Bisa ya? Bisa. Subtema berapa ini? Apa tadi? Hikmah. Di bahasan kalian adalah tentang hikmah. Dicari dulu. Hikmahnya apa? Nabi Muhammad dakwah di kota Madinah. Hikmah bagi Nabi Muhammad, hikmah bagi umat Muslim, atau hikmah juga untuk penduduk kota Madinah. Ini dibahas. Terserah, nanti tidak harus ikut saya. Dipikir dulu apa yang menjadi hikmahnya. Jelas ya? Ditulis benar. Ya. Ini subtema berapa? 3. Subtema 3. Ada yang bingungan atau tidak? Strategi dakwah. Dicari dulu strategi itu pengertiannya apa? Dulu boleh versi pengertian boleh. Baru nanti ditentukan strateginya apa saja. Punya presentasi nanti Bapak jelaskan. Ya, yang penting dalam kelompok ini diskusi tentang satu subtema dulu. Ya. Ini yang terakhir ya, subtema satu. Ini capaiannya cuma satu ya. Oke, semangat sudah selesai, sudah siap. Bahasanya adalah tentang sebabnya. Berapa utama kita ada sebabnya. Dicari dulu atau di LKS juga sudah ada. Apa sebabnya? Aku kan juga fokus. Bisa dicantumkan tahunnya, siapa yang ngejar. Saya. Oke, silakan didiskusikan. Waktu kalian diskusi adalah 15 menit. Masing-masing anggota subtema harus tahu rangkumannya. Buat rangkuman yang sama dengan anggota yang lain. Satu subtemanya. Siap. Jelas ya? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Semua kelompok sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, sekarang kalian kembali ke kelompoknya masing-masing tadi. Ya. Ya dulu, berdiri dulu, menunggu instruksi Bapak dulu. Ya. Nanti kalian kembali ke kelompoknya masing-masing dan menyampaikan hasil diskusi pada kelompok subtema kepada anggota kelompoknya masing-masing. Jadi tadi ada yang pegang subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema. Nanti urut saja. Subtema 1 menyampaikan lebih dahulu hasil saya diskusi tadi ini. Hasil saya diskusi ini, dan seterusnya sampai selesai pada subtema. Nanti Bapak bagi waktu atau kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk diskusi, memaparkan hasil diskusinya pada kelompok masing-masing, hasil dari diskusi pada kelompok subtema. Jelas? Siap? Siap. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini saja. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 berdiri di situ. Seperti tadi. Kursinya diangkat biar tidak bunyi. Kalau mau pindah kursi. Sudah kembali ke masing-masing? Sudah. Setelah ini Bapak berikan waktu 15 menit, sampaikan hasil diskusi kalian pada tadi di masing-masing
tema kepada anggota kelompoknya. Artinya kalian bertukar input yang subtema 2 belum dapat, subtema 1 kasih tahu, subtema 3 belum dapat, subtema 2 kasih tahu. Begitu juga sebaliknya, bertukar informasi. Siap? Siap. Silakan lakukan diskusi di kelompok masing-masing. Berikan pemahaman kalian kepada anggota kelompok pada subtema yang menjadi tanggung jawab kalian. Oke, siap ya? Siap. Silakan didiskusikan. Waktu Bapak memberikan kalian untuk diskusi sudah selesai di kelompok masing-masing. Sekarang Bapak akan melakukan evaluasi. Nanti Bapak akan memberikan pertanyaan. Silakan yang sudah paham dan bisa memberi jawaban langsung angkat tangan. Bisa dipahami? Bisa. Pertanyaan yang pertama, dari hasil diskusi dengan kelompok tadi, yang menjadi sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Ada yang tahu? Siapa namanya? Nensa. Absen 25 ya? Iya. Nensa. Tadi pegang subtema berapa sebelumnya? 2. Ini pertanyaan subtema 1. Jawabannya apa? Pemboikotan kaum kafir di Mekah. Pemboikotan kaum kafir Di Mekah. Mekah. Jawaban yang tepat sekali. Berarti Nensa sudah menyimak pemaparan dari temannya kelompok yang memegang subtema 1. Ada yang lain? Ya. Pegang subtema berapa tadi? 3. Namanya siapa? Fauzi. Absen 30 ya? Fauzi. Apa jawabannya? Nabi sudah melaksanakan perjanjian Aqabah dengan penduduk Madinah yaitu suku Aus dan Khazraj. Nabi sudah melakukan perjanjian Aqabah 1 dan 2. Salah apa benar? Ya. Benar? Alhamdulillah. Nah, jawabannya tepat sekali. Beri tepuk tangan dulu. Kelompok 1 sudah berhasil mentransfer ilmunya. Yang memegang subtema 1 sudah berhasil mentransfer ilmunya kepada subtema Auzi. 3. Satu lagi. Siapa? Oke. Pegang subtema berapa tadi? 4. Ini pertanyaan untuk subtema 1. Apa jawabannya? Mendapat jaminan keamanan dari penduduk Mekah. Mendapat jaminan keamanan dari penduduk Madinah. Benar apa tidak? Benar. Tepuk tangan dulu. Siapa? Oke. Pertanyaan yang kedua. Dari hasil diskusi, substansi apa yang menjadi substansi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah? Ada yang tahu? Ya, siapa namanya? Muhammad Rizki. Absen? 16. Pegang subtema apa tadi? 4. Ini pertanyaan untuk subtema berapa? 2. Jawabannya apa? Mendirikan pemerintahan Islam dan membangun masyarakat. Benar apa tidak? Benar. Semuanya menjawab, berarti semuanya sudah menyimak tadi ya? Ya. Jawabannya benar, beri tepuk tangan dulu. Saya kasih kesempatan 2 orang lagi langsung angkat tangan. Siapa? 1. Dar. 2, ada 2. Yang pertama angkat tangan. Tadi pegang subtema berapa? 3. Jawaban untuk pertanyaan subtema 2 apa? Menerapkan hukum Islam secara kafah. Menerapkan sumber hukum Islam secara kafah. Benar apa salah? Benar. Benar apa salah? Benar. Yakin benar? Yakin. Alhamdulillah, jawabannya benar. Beri tepuk tangan dulu. Satu lagi ya. Absen berapa tadi? 3. Sekarang siapa namanya? Rosi. Pegang subtema berapa? 1. Ini pertanyaan untuk subtema 2. Jawabannya apa? Mempererat jaminan ukhuwah umat muslim di tengah perbedaan yang ada. Benar apa salah? Benar. Yakin benar? Yakin. Udah, beri tepuk tangan dulu. Coba yang tadi sudah menjawab angkat tangan semuanya. Yang sudah menjawab angkat tangan. Kelompok 4 ada 3 yang menjawab. 1, 2, 3. Kelompok 3 yang menjawab ada 1, 2. Kelompok 2 cuma 1. Kelompok 1 cuma 1. Cukup baik. Ya, insya Allah semuanya sudah mendapat materi atau saling bertukar informasi
Sehingga materi kita hari ini tentang dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah sudah tersampaikan dengan baik. Bapak memberikan hadiah nanti bagi yang menjawab. Sekedarnya saja, mungkin bisa menjadikan informasi ataupun motivasi kepada kalian untuk selanjutnya belajar lebih baik. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini insya Allah sudah cukup, sudah berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari masih pada materi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas KD ataupun kompetensi dasar, yaitu menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk tugasnya nanti Bapak akan share tugas di grup WA. Silahkan jawab jawaban kalian di grup WA tersebut. Jelas? Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat dan menjadi ilmu pengetahuan yang bisa mengantarkan kepada kesuksesan. Kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.